jadi kuburan, rumah kamu harus dapat jatah apa? Sholat, jangan semua kebaikan kamu dihabisin di masjid. Nah itu riwayat, sehingga kita disunatkan selain sholat maktubah, qobliyah, ba'diyah, sebaiknya sebagian dilakukan di rumah supaya rumah kamu ada nur sholat, dapat cahaya sholat. Andai kan tidak ada riwayat, pasti kita sependapat dengan tadi. Masjid tempat terbaik untuk sholat, maka sholat di rumah, di masjid, di rumah tinggal makan sama bentrok sama istri kan gitu. Tapi tidak, ternyata Nabi menegur, masyhur itu, la taj'alu buyutakum maqabir. Sebagian riwayat, ij'alu, sebagian sholat kamu jadikan di rumah supaya rumah kamu dapat nurus sholat. Itu kalau gak riwayat gak bisa, karena kalau gak riwayat kan, wah rumah itu ribet, istri kadang ngomel, anak rewel, gak pas kalau untuk ibadah. Mesti logika kita kan seperti itu. Tapi riwayat mengatakan tidak demikian. Makanya anak-anak saya itu senang, karena ya tadi kenangannya, bapak paling habis datang sholat, habis ini baca Quran, sehingga rumah itu tidak semua sana. Coba kalau sampean misalnya sholat, wah biasanya habis dari masjid itu lapar, kalau gak disediain marah. Kan lucu kan, habis masjid suaminya takutnya ini, istrinya takutnya. Biasanya kalau habis tarawih kan capek, di rumah mesti pertanyaan pertama, makan. Kan jadi makhluk aneh. Religius di masjid, di rumah garang. Tapi kalau sebagian sholat itu di rumah, misalnya witir di masjid 3 kali, oke lah ikut publik witir 3 kali. Itu ulama dulu sudah ada caranya. Kan ada orang yang tanya, saya ini kalau witir ikut di masjid 3 kali, lalu katanya Nabi kan witir harus sholat paling akhir kan, ij'alu akhiru sholatikum witron. Terus ulama mulai dulu sudah jawab, kamu sholat lagi 1 rakaat di rumah berarti menjadi 4. Setelah menjadi 4 berarti sudah sholat syaf'un. Terus kamu sholat lagi 2 sampai jumlahnya 11 atau 13. Kan ulama itu berdebat. Witir terbaik itu 13 apa? 11. Sebagian ulama mengatakan 11. Yang 2 itu berstatus ba'diyah isya. Tapi yang jelas tetap sebagian sholat itu di rumah. Makanya Nabi Musa didhawuhi Allah gimana? Waj'alu buyutakum qiblatau wa aqimus sholah. Rumah kamu juga harus sebagai kiblat dan harus menjadi tempat. Andai kan tidak riwayat, tentu kita membenarkan orang yang selalu sholat lama-lama di masjid. Tapi ternyata Nabi itu enggak. Kamu jangan gitu, rumah kamu harus dapat bagian sholat. Terus Nabi pernah ngendikan juga, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua buminya Allah hakikatnya berstatus masjid. Rumah kamu kan ngenes, mbok goni kowe mangkel. Bumi itu paling bangga kalau dipakai sujud sama Allah. Kemudian sujud kamu dihabisin di masjid, di rumah pas ngomel sama istri terus. Itu bumi yang di rumah kamu mesti ngomel juga. Ini orang tidak benar, kenangan sama saya ngomel terus. Tapi kalau sekali-kali kamu sholat di situ kan, wah, alhamdulillah ini waras orang ini. Terus kedua, semakin banyak tempat sholat, semakin banyak saksi. Tanah masjid bersaksi kamu sholat, tanah rumah bersaksi kamu sholat dan sebagainya. Itu tidak bisa kalau kita tidak baca banyak riwayat itu. Kalau adegan kita hanya pakai akal, pasti menjawab, ya bagus di masjid, kan sudah pas sholat ibadah di tempat ibadah. Ternyata cara berpikir nubuah tidak seperti itu ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.